Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Ini berisi tentang puasa. Buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu agar tidak salah paham. Mari kita lihat di ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini sangat jelas sekali. Menurut penafsiran saya pribadi, ini adalah himbauan buat orang-orang yang beriman, buat kita yang beriman. Artinya kita orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman itu seperti kita mengakui bahwa Allah itulah Tuhan seluruh alam, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Allah, Rasul Allah, utusan Allah. Dan di situ letak iman kita sebenarnya. Itu menurut penafsiran saya pribadi. Jadi di ayat ini, di ayat 183 ini dijelaskan kita diwajibkan untuk berpuasa. Kapan kita berpuasa? Diwajibkan itu jadi bulan Ramadan. Nah, nanti kita akan telusuri bagaimana ini bisa berkembang, fakta-fakta yang luar biasa ini. Jadi di sini kita itu disuruh, diwajibkan oleh Allah berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu itu ya orang-orang nabi-nabi kita dahulu yang pernah berpuasa, karena memang itulah aturannya Allah. Kita nggak bisa melanggar itu kalau kita beriman kepada Allah. Itu menurut penafsiran saya pribadi. Buat kalian yang terlalu dalam, silahkan kolom komentar. Jadi kalau kita melaksanakan puasa ini, kita itu berarti menjadi orang yang bertakwa. Jadi diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa gitu. Jadi puasa ini kalau menurut penafsiran saya pribadi, ini sebuah metode untuk mensucikan kembali rohani kita, mengikis semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan agar kita bertakwa. Nah, itu sangat jelas sekali. Mari kita lihat di ayat 184 kelanjutannya, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu kamu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalaninya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, menurut penafsiran saya pribadi di ayat 184 ini lanjutan, lebih detail lagi, lebih lengkap lagi. Itu menurut penafsiran saya pribadi. Buat kalian terlalu dalam, silakan kolom komentar. Nah, artinya apa? Di ayat 184 ini dikasih kita tuh kemudahan. Jadi ketika bulan Ramadan itu, ketika bulan puasa kamu diwajibkan untuk puasa, tapi kamu sakit atau kamu dalam perjalanan jauh sehingga kamu tidak berpuasa, maka kamu nggak apa-apa kamu nggak puasa, tapi nanti kamu ganti ketika hari-hari lain. Misalnya kamu 2 hari tidak puasa, ya kamu ganti di hari-hari lainnya 2 hari itu, atau lebih, misal 7 hari, ya kamu ganti. Tapi kalau misalnya kamu nggak sanggup atau nggak mau berpuasa, kamu bisa ganti dengan yang lainnya, seperti memberi makan fakir miskin atau bersedekah, yang tentunya ini sepadan dengan apa yang kamu lakukan. Kamu
kamu sudah diwajibkan untuk berpuasa tapi kamu tidak berpuasa. Nah, artinya puasa di sini kan ini mensucikan rohani kita. Nah, kalau kita kasih orang miskin itu makan, maka orang itu fisiknya bagus, rohaninya bagus, sehingga itu sepadan dengan apa yang kita lakukan. Karena kita udah kenyang makan, lalu orang fakir miskin itu kan kelaparan, lalu kita kasih dia makan. Nah, itu sama aja seperti itu. Jadi sepadan, karena kita sudah istilahnya ini aturan Allah, kita langgar. Nah, lalu kita ganti dengan yang sepadan. Itu sebenarnya. Jadi Islam itu sangat simpel. Tidak perlu kita berpikir terlalu bagaimanapun Islam itu ruwet segala macam. Enggak. Sebenarnya Allah itu mengatur di Al-Quran itu sangat jelas. Jadi tidak perlu khawatir. Asalkan kita bertakwa kepada Allah. Apa yang diizinkan Allah kita laksanakan, apa yang dilarang Allah kita laksanakan, dan kita lihat detail-detail masing-masing itu kita akan paham. Lalu kita lanjut di ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kamu dahan. Allah menghendaki kemudahan. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, menurut penafsiran saya pribadi di ayat 185 ini sangat jelas sekali bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bayangkan, terkadang kita melihat bulan Ramadan itu seakan-akan biasa. Kita puasa, kita sholat taraweh, sholat witir, dan berbagai macam ibadah lainnya. Tapi kebanyakan kita tidak memahami bahwa sebenarnya di bulan Ramadan itu bulan suci, karena di bulan itulah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui Jibril untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya bulan Ramadan itu menjadi bulan, seakan-akan bulan Ramadan itu kalau kita berpikir lagi terlalu dalam, maka bulan Ramadan ini bisa menjadi bulan yang penuh dengan yang kita harapkan sebenarnya. Karena di saat bulan Ramadan itu kan dia, kalau kita berpikir secara logika, bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran. Nah, bagi kita yang belum memahami, bukan Al-Quran secara besar ini diturunkan Allah melalui Jibril lalu sampai ke Nabi Muhammad, itu bukan. Tapi lembaran-lembaran. Jadi lembaran-lembaran itulah di bulan Ramadan itu menjadi satu kesatuan yang utuh, maknanya itu utuh. Jadi kalau kita melihat Al-Quran itu berbagai macam bahasa, berbagai macam cara, tapi makna atau isi dalam Al-Quran itu yang paling penting. Jadi maknanya itu yang paling penting. Itu menurut penafsiran saya pribadi. Bukan yang terlalu dalam, silakan kolom komentar. Makanya bulan Ramadan itu menjadi bulan pembersih jiwa, pembersih hati. Kita ngerasakan orang miskin itu yang tidak makan sehari berapa hari, kita ngerasakan betapa itu susah banget kalau kita tidak makan. Dan itu menjadi pembersih jiwa kita.
selama 1 tahun, maka ada 1 bulan Ramadan. Betapa itu lagi-lagi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama 1 tahun, anggap saja 11 bulan itu kita melakukan dosa. Nah, di 1 bulan itu kesempatan kita membersihkan virus-virus, hal-hal kotor di dalam hati kita. Bayangkan, setiap tahun ada 1 bulan untuk membersihkan hati, jiwa, fisik kita melalui puasa. Betapa luar biasanya rahmat Allah sebenarnya. Maka kita jangan menganggap kita di dunia itu cuma bersenang-senang. Tidak. Di dunia inilah sebenarnya kita melakoni peran kita sebaik mungkin. Kalau misalnya kita keliru dalam menjalani hidup ini, kita akan menjadi aktor atau menjadi pemeran yang tidak akan dipandang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, menjalani perintahnya dan menyebarluaskan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah kita akan dilirik oleh Allah sebagai hamba yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dan menjauhi segala larangan. Amin ya rabbal alamin. Lalu di ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu dalam kurung Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, menurut penafsiran saya pribadi di ayat 186 ini sangat jelas. Jadi pada zaman dahulu itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad gitu. Jadi Allah itu menyampaikan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, kata Allah. Itu sangat jelas. Lalu kita lihat hadis untuk memperjelas ayat 186 ini. Muawiyah bin Haidah menjelaskan, suatu hari seorang badui mendatangi Rasulullah dan bertanya, apakah Tuhan kita dekat sehingga kita cukup berbisik saat berdoa padanya, ataukah dia jauh sehingga kita harus berteriak saat memohon padanya? Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan itu sampai akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Nah, betapa luar biasanya kalau kita memahami makna di sini. Jadi dulu ada orang Badui bertanya kepada Nabi Muhammad. Jadi lebih mudahnya gini, Nabi Muhammad, Allah itu dekat apa jauh sih gitu istilahnya. Kalau dekat haruskah kita berbisik atau dia jauh sehingga kita harus berteriak gitu katanya. Nah, di sini dijawab oleh Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Jadi Allah itu dekat. Kalau ada orang mengatakan Allah itu ada di hati kita masing-masing, itu rahmat Allah atau pancaran cahaya Allah. Itu menurut penafsiran saya pribadi. Jadi kenapa Allah di sini menyampaikan bahwa Allah itu dekat? Karena seluruh tubuh kita, tubuh manusia, itu pancaran dari Allah ketika menciptakan seorang makhluk, mulai dari alam rohnya manusia itu sudah meliputi ada antivirus. Jadi bukan fisiknya Allah itu di dalam diri kita, bukan,
Tapi pancaran cahaya itu kita sudah mendapatkan itu dari alam roh. Itu menurut penafsiran saya pribadi. Buat kalian terdalam silakan kolom komentar. Jadi sehingga mau kita berbisik, mau kita mengkhianati Allah, mau kita berteriak-teriak, Allah akan tahu. Karena Allah itu maha tahu atas segala apa yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita ngerekam suatu hal, bahkan lebih hebat dari rekaman itu. Jadi tidak ada yang terlewatkan, tidak ada scene yang terlewatkan, tidak ada setiap detik yang terlewatkan. Itulah betapa di ayat ini Allah itu mengatakan Allah itu dekat katanya. Tapi kalau kita berpikir, jangan menganggap Allah itu secara fisik menjadi di dalam diri kita, bukan, tapi itu adalah pancaran rahmat Allah yang sudah ada di setiap makhluknya Allah. Itu kalau kita berpikir dalam lagi mengenai hal itu. Lalu kita lanjut di ayat 187. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Nah, menurut penafsiran saya pribadi, di ayat 187 ini sangat jelas sekali bahwa ini diberitahukan untuk orang yang sudah bersuami, sudah beristri secara sah, secara halal, ya. Jadi dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri atau suamimu. Jadi setelah buka puasa, malam harinya kamu pengen bercampur sama istri atau suamimu, itu dihalalkan. Dihalalkan. Karena mereka itu adalah pakaian bagimu. Dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu. Bayangkan, ini rahmat Allah lagi. Jadi Allah tahu kamu sudah dikasih nafsu sama Allah gitu. Dan Allah tahu kamu gak akan bisa menahan diri ketika kamu sudah berdekatan dengan istrimu, berdekatan dengan suamimu. Jadi Allah kasih kemudahan itu. Bahkan nih kalau kita berpikir dalam lagi, seharusnya di bulan Ramadan kita harus berpuasa benar-benar berserah diri kepada Allah, menjalankan semua segala macam, bahkan menghindari hal-hal yang berkonteks seksualitas. Harus menghindari itu sebenarnya kalau kita berpikir dalam lagi. Tetapi di sini lagi-lagi Allah kasih rahmatnya untuk kita, maka dimudahkan itu oleh Allah. Jadi ketika kamu sudah buka puasa, malam harinya pengen bercampur sama istrimu, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat jelas sekali di ayat ini. Lalu dilanjutkan, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Jadi kamu boleh melakukan itu tuh di rumah boleh, tapi kalau di masjid itu jangan kamu pegang-pegang. Itu jangan. Karena apa? Karena masjid merupakan tempat beribadah yang luar biasa. Jadi masjid itu dirahmati sama Allah sebenarnya, maka di situ jangan kamu lakukan. Tapi kalau di rumah, di kamar itu boleh kamu lakukan gitu. Dan untuk jelas benang putih dan benang hitam ini, yaitu ketika kita sahur lalu kita berbuka, itu jelas bagi kita. Dan itu tidak perlu saya sampaikan lagi, mungkin kita sudah paham itu. Lalu di ayat 188, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil,
Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Nah, di ayat 188 ini sangat jelas. Ini sambungan bulan puasa. Jadi selama bulan Ramadan ini janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Jadi buat orang yang korupsi, orang yang menipu, orang yang tidak sesuai dengan ajaran Allah itu tidak bolehlah berlaku seperti itu. Itu jalan dosa, padahal kamu mengetahui itu, gitu kata Allah. Jadi dilarang ketika bulan Ramadan itu bulan penuh berkah itu, jangan kamu melakukan hal-hal yang batil. Itu poinnya.